السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس کا مقصد Pesan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tujuan untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, beribadah kepadanya, untuk menegakkan tauhidnya dan berupaya sekuat tenaga untuknya, serta menunaikan hak-hak hamba-hambanya, dan kemudian hidup sebagai satu umat yang bersatu, yang saling bersaudara. Akan tetapi, pada saat ini, meskipun mengakui bahwa kami mengucapkan kalimat syahadat dan kami beriman kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun di antara mereka terdapat perpecahan dan tidak ada persatuan. Amal perbuatan mereka bukanlah seperti ajaran yang mereka yakini. Akhirnya, jika kita merenungkan keadaan dunia Muslim saat ini, maka keadaannya sangatlah memprihatinkan. Meskipun beberapa negara Islam memiliki sumber daya alam dan kekayaan, tapi meskipun demikian, di hadapan kekuatan-kekuatan dunia, mereka tidak memiliki kedudukan apa-apa. Dan tidak juga ada peran istimewa mereka dalam bidang kemajuan agama, dan tidak terlihat upaya yang seharusnya ada untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Akibatnya sangat jelas, sebagaimana telah saya sampaikan berulang kali sebelumnya, bahwa pihak lain memanfaatkan keadaan ini. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah Muslim, para politisi, dan kerajaan-kerajaan seharusnya alih-alih hanya memperoleh kepentingan pribadi mereka, berupayalah bahwa kita harus bersatu sebagai umat Muslim. Dan untuk itu, kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh. Ketika hal ini terjadi, barulah kita dapat terselamatkan dari serangan-serangan dunia. Barulah kita dapat menegakkan kehormatan kita. Dan barulah kita dapat mencegah kekuatan-kekuatan anti-Islam merobek-robek kita dari dalam. Untuk ini, kita juga harus merenungkan pengaturan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan di zaman ini. Pengaturan ilahi apakah itu, yang jika kita mengamalkannya atau mempercayainya, maka kita dapat terselamatkan dari hal-hal tersebut dan dapat menjadi umat yang bersatu atau ummatan wahidah. Pengaturan Allah Ta'ala itu adalah bahwa Dia telah mengutus Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan untuk membentuk satu ummatan wahidah,
Jadi kita juga harus merenungkan hal ini. Ketika kita merenungkannya, negara-negara dunia Islam, kaum muslim memikirkan hal ini, barulah mereka dapat terselamatkan dari fitnah-fitnah dan kerusakan-kerusakan yang bangkit menentang mereka. Bagaimanapun juga, sebagai seorang Ahmadi, upaya dan doa kita adalah agar Allah Ta'ala mempersatukan umat muslim dan menyelamatkan mereka dari kekisruhan dan kezaliman-kezaliman yang saat ini mereka terperosok di dalamnya. Tentang keadaan dunia, sejak lama saya telah mengatakannya. Pada awalnya ada pemikiran bahwa mungkin hanya Eropa dan negara-negara barat lainnya yang akan menjadi penyebab keadaan-keadaan ini. Tetapi mereka memang menjadi penyebabnya. Namun, ternyata negara-negara Islam sendiri juga telah menjadi penyebabnya. Untuk hal ini, kekuatan-kekuatan barat itulah yang pertama kali menciptakan kerusakan di negara-negara Islam. Kemudian secara perlahan-lahan, seraya terus meniup angin terhadap kerusakan ini, mereka terus menyebarkannya dari satu negara ke negara lainnya. Rencana-rencana apa yang ada di balik ini sangatlah jelas bahwa mereka ingin menguasai sumber daya negara-negara tersebut melalui kekuatan mereka dan ingin membawanya ke bawah kendali mereka. Meskipun beberapa negara Arab memiliki kekayaan sumber daya, sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, tetapi meskipun demikian, kekuatan-kekuatan barat ini telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan mereka. Bagaimanapun juga, hal-hal yang telah saya sampaikan sejak lama, di hadapan orang-orang itu, di hadapan orang-orang luar, dan juga di hadapan orang-orang kita sendiri, hari ini kita melihat akibat-akibatnya dengan sangat jelas. Kita harus selalu mengingat bahwa kekuatan-kekuatan Dajjal tidak pernah ingin melihat kita, kaum muslim, hidup dengan damai dan tentram. Agenda mereka yang sebenarnya memang adalah bahwa di dunia muslim harus selalu tercipta kekisruhan. Kekuatan-kekuatan Dajjal selalu menipu dengan mengatakan bahwa di negara-negara Arab, di mana terdapat kekayaan minyak atau sumber daya lainnya, kami membuat perjanjian dengan kalian untuk menegakkan perdamaian. Tetapi pada kenyataannya, rencana-rencana mereka yang sebenarnya adalah sesuatu yang lain yang hari ini telah terbuka dan tampak jelas. Maka tugas kita adalah bahwa saat ini, melalui doa-doa, secara khusus kita harus bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan berdoa khusus untuk dunia muslim. Pada saat ini, hal ini sangat diperlukan. Dengan mengkaji perang-perang yang terjadi dewasa ini, yang sedang berlangsung di Timur Tengah, kita melihat, dan hal ini menjadi sangat jelas, bahwa Amerika telah mendirikan banyak pangkalan militernya di berbagai negara muslim. Tetapi untuk apa? Apa alasannya? Apakah untuk melindungi negara-negara tersebut? Lagi pula, dari siapakah negara-negara Arab tersebut menghadapi ancaman? Kekuatan-kekuatan ini sendirilah yang menciptakan bahaya-bahaya, kemudian menyatakan bahwa kalian menghadapi ancaman. Oleh karena itu, untuk perlindungan kalian, perlu agar pangkalan-pangkalan ini didirikan. Dan terhadap siapa yang menjadi ancaman bagi kaum muslimin, mungkin terhadapnya mereka tidak akan pernah menggunakan kekuatan atau senjata mereka, atau kemudian kaum muslimin diyakinkan oleh mereka agar menyediakan pangkalan-pangkalan bagi mereka. Mereka akan memberikan manfaat bagi kepentingan-kepentingan dan perdagangannya. Padahal tujuan sebenarnya mereka di kawasan ini dan di wilayah ini adalah agar dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang menjadi lawan mereka sendiri, kehadiran mereka dipertahankan atas dasar-dasar yang kuat. Jika negara-negara Arab pun menghadapi suatu ancaman,
maka itu adalah sesungguhnya ciptaan dari kekuatan-kekuatan ini. Jika tidak, maka mereka tidak akan membicarakan ancaman-ancaman itu. Bagaimanapun juga, mereka mendirikan pangkalan-pangkalan ini agar keunggulan mereka di kawasan tetap terjaga. Mereka ingin menegakkan keunggulan mereka atas dunia non-Islam dan juga atas dunia Islam. Iran selalu menjadi kekhawatiran bagi orang-orang ini, dan karena perbedaan akidah, beberapa negara Muslim juga menentangnya, yakni Iran, yang kemudian ini dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan ini. Karena kebijakan Iran terhadap Israel lebih keras. Oleh karena itu, mereka menganggap tepat bahwa negara-negara Arab dengan cara bagaimanapun juga harus dijinakkan, dan di sana pangkalan-pangkalan didirikan agar perlindungan Israel dapat dipastikan. Dan untuk menakut-nakuti Iran, kehadirannya dipertahankan. Hal ini sangat jelas, dan kita juga telah melihat akibatnya, bahwa karena pangkalan-pangkalan ini, terdapat kemungkinan serangan terhadap negara-negara Arab, yang mana ini akhirnya terjadi, dan ekonomi mereka pun hancur. Di mana terdapat kekayaan minyak atau pariwisata, dampak-dampak buruk tengah turun dan telah terjadi atas mereka. Keuntungan dari situasi ini juga diraih oleh kekuatan-kekuatan ini, dan di masa depan juga akan mereka raih. Karena ketika perang terjadi dan ekonomi terdampak, maka jelas bahwa pihak lawan juga akan menyerang dan berusaha menghancurkan pangkalan-pangkalan musuhnya. Karena mereka berperang dengan Iran, maka Iran juga melakukan hal yang sama yang hari ini kita saksikan, yakni ia menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Arab dan menghancurkannya atau menimpakan kerugian kepadanya. Seorang jurnalis Arab kemarin menulis bahwa orang-orang Arab harus berhati-hati karena semua serangan ini yang dituduhkan ke Iran bukanlah Iran yang melakukannya, tetapi Amerika dan Israel sendiri juga dapat melakukannya. Jika sebelumnya Iran telah melakukannya, maka sekarang dengan memanfaatkannya, mereka akan melakukannya. Dan beberapa serangan memang telah dibantah oleh Iran. Dan ia juga bahkan menulis sampai sejauh ini, bahwa mungkin pada suatu waktu, Amerika dan Israel akan keluar dari perang ini. Dan akhirnya dunia Muslim saling berperang satu sama lain, yang mana ini adalah yang mereka inginkan. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullahu ta'ala juga telah memberikan peringatan ini selama perang Irak, bahwa sekarang fitnah ini akan terus menyebar di dunia. Seandainya saja dunia Muslim memahami hal ini. Sekarang lihatlah, bersamaan dengan perang Irak, upaya juga dilakukan untuk menyebarkan ketidakamanan di negara-negara Muslim lainnya. Kekacauan terjadi di dalamnya, dan sejak itu ketidakamanan terus-menerus terjadi di negara-negara Muslim lainnya. Dan ini tidak dapat disangkal oleh siapapun. Beberapa negara Muslim bahkan saling berperang satu sama lain. Dan ini kita saksikan di dunia Muslim. Sebagaimana saya katakan, bahwa pertikaian ini disebarkan oleh kekuatan-kekuatan Barat, dan secara lahiriah tidak tampak ada kemungkinan untuk berhenti, kecuali ada takdir khusus Allah Ta'ala. Dan untuk itu, bagaimanapun juga mereka harus berusaha. Bagaimanapun juga kita harus berdoa agar Allah Ta'ala melindungi dan menjaga dunia Muslim dari peperangan dan pertikaian ini. Dan dunia Muslim serta kaum muslimin harus menjadi damai
dan hidup sebagai saudara satu sama lain. Inilah ajaran mereka yang merupakan ajaran Islam, bukan saling memenggal satu sama lain. Jadi inilah tugas kita, dan sejak lama kita berupaya bahwa kita harus menyadarkan kawan dan juga lawan untuk menghentikan mereka dari kezaliman. Kita harus memperingatkan mereka karena kezaliman ini sekarang semakin meningkat dari hari ke hari, sehingga tampak bahwa perang besar dalam skala yang luas akan terjadi. Bahkan menurut beberapa analis barat, perang dunia telah dimulai. Saya pun mengatakan hal yang sama bahwa perang dunia telah dimulai. Tetapi jika sekarang juga dunia muslim menggunakan akalnya, tersadar, bersatu, dan bersepakat satu sama lain, maka mereka masih dapat terlindungi dari fitnah-fitnah Dajjal. Jika kita mengamati dunia, maka saat ini bahaya yang dihadapi sangatlah besar. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, yakni setiap orang memiliki kepentingannya sendiri. Dan ketika keegoisan yang sangat ekstrim muncul, maka manusia sudah tidak dapat memikirkan apapun lagi. Dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Maka kita harus melihat bahwa jika ingin mengurangi kerusakan di dunia, maka ini tidak akan berkurang hanya dengan mengambil hak sendiri, melainkan harus memberikan hak juga. Jika dunia muslim memahami hal ini dan berkata kepada para pendukung mereka yang ada di negara-negara barat dan kekuatan-kekuatan besar, bahwa untuk menegakkan perdamaian, kalian juga harus melepaskan sebagian hak kalian. Sekarang ini jangankan melepaskan hak, mereka sendiri sedang merampas hak-hak orang lain. Mereka harus diberitahu bahwa kalian juga harus bertindak dengan keadilan. Hanya dengan begitu kita dapat menegakkan perdamaian di dunia. Untuk itu, sebagaimana saya sampaikan, saya telah menarik perhatian orang-orang sejak lama. Orang-orang yang sama yang pada saat itu, setelah mendengar perkataan saya, kerap berkata, Anda berbicara hal-hal yang sangat menyedihkan tentang dunia, memiliki pandangan negatif bahwa dunia akan masuk dalam perang yang berbahaya. Saat ini orang-orang itu sudah mulai mengatakan sendiri. Beberapa tahun yang lalu, hal yang kami anggap mustahil sekarang telah menjadi mungkin, dan perang-perang telah dimulai. Para analis mereka sendiri yang berada di Amerika dan Eropa sekarang mulai menulis bahwa perang dunia telah dimulai. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, dan ini akan terus meningkat. Dan selama orang-orang ini terus berusaha untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka yang keliru, tidak ada kemungkinan bahaya ini akan berkurang. Ketika kerugian itu ada di kedua belah pihak, sekarang perang yang terjadi di Timur Tengah, secara lisan perang ini dimulai oleh Amerika dengan menyerang Iran. Tetapi Iran telah memberikan peringatan dengan jelas sebelumnya bahwa jika kami diserang, maka pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Arab yang mereka bangun untuk tujuan tertentu dan sekarang mereka juga sedang mencapai tujuan tersebut, kami akan menyerang pangkalan-pangkalan tersebut. Iran telah mengatakan dengan jelas. Kemudian ketika perang dimulai, maka Iran pun dibom. Kota-kota mereka dihancurkan. Orang-orang yang tidak bersalah dan anak-anak dibunuh. Tempat tinggal pemimpin rohani mereka diserang. Dan kehidupan sebagian anggota keluarga mereka itu diakhiri. Kekuatan-kekuatan ini beranggapan dan meneriakkan slogan-slogan bahwa mereka akan mengakhiri rezim ini. Lalu orang-orang Iran akan mendapatkan kebebasan. Tetapi apa pengaruh yang sebenarnya ditimbulkan dari hal ini? Mereka yang sedikit banyak juga merupakan penentang sebelumnya, sekarang justru berpihak kepadanya. Dan karena serangan itu, pemimpinnya yang bernama Khamenei Sahib lantas diberi kedudukan syahid. Dan karena kedudukan syahid ini,
Kehormatannya di tengah bangsanya semakin meningkat. Anak-anak beliau juga dibunuh. Seluruh keluarganya dibunuh. Maka kezaliman yang terjadi ini bukannya mengubah rezim, tetapi justru penghormatan terhadapnya yang semakin meningkat. Bagaimanapun juga, Iran pun sebagai reaksi menyerang pangkalan-pangkalan di negara-negara Arab yang merupakan pangkalan kekuatan-kekuatan Barat dan Amerika. Selain itu, ada beberapa tempat seperti sumur-sumur minyak dan sebagainya, di mana Amerika mulai memberikan ancaman bahwa jika Iran menyerang wilayah minyak tertentu di Arab Saudi, maka kami akan melakukan hal ini. Dan di beberapa tempat lain juga dikatakan bahwa itu telah diserang sehingga kami akan melakukan ini dan itu. Atas hal ini, Iran dengan jelas menjawab bahwa mereka tidak menyerang tempat-tempat seperti itu dan tidak memiliki niat seperti itu. Ini adalah satu tipu muslihat lagi untuk menimbulkan kebencian di antara hati sesama kaum muslimin. Peperangan memang sudah terjadi sejak awal. Ini hanyalah upaya untuk lebih menyulut kebencian-kebencian tersebut dengan mengatakan demikian. Dan sebagaimana sebelumnya saya telah membacakan pernyataan seorang jurnalis, ia mengatakan bahwa mungkin saja mereka sendiri menimbulkan kerusakan dan menuduh nama Iran. Sebagaimana telah saya sampaikan, dalam keadaan seperti ini, dunia Muslim harus mengambil langkah dengan sangat hati-hati. Kita, kaum Ahmadi, meskipun kita itu merasakan simpati yang sangat mendalam, kita tidak berdaya, kita tidak dapat melakukan apa-apa kecuali memperingatkan mereka, mendoakan mereka, dan berupaya menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi adalah keliru. Pemerintah Muslim sekarang juga harus menyadari dan tidak hanya mementingkan kepentingan negara mereka sendiri, tetapi utamakanlah kepentingan umat Muslim dan jangan sampai melakukan pengkhianatan dalam bentuk apapun. Dengan ini, maka hingga batas tertentu masih dapat diselamatkan. Negara-negara Arab di Timur Tengah, meskipun sebagian dari mereka memiliki kekayaan minyak, namun mereka tidak memiliki kemampuan pertahanan dan industri mereka pun tidak berkembang. Hanya dengan kekayaan minyak atau di beberapa tempat hanya dengan memajukan dan mengembangkan pariwisata, ini tidak dapat mencapai kemajuan. Ketergantungan mereka sepenuhnya pada dunia Barat dan kekuatan-kekuatan Barat, sebagaimana telah saya katakan bahwa dengan memanfaatkan kelemahan mereka inilah kekuatan-kekuatan Barat telah mendirikan pangkalan-pangkalan mereka di sana. Kemudian ketika perang melawan Iran dimulai, maka Iran juga memulai serangan terhadap negara-negara Arab. Bukan serangan terhadap negara-negara Arab, tetapi serangan dilakukan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika. Namun sekarang kesan yang diberikan kepada negara-negara Arab adalah bahwa kalian yang diserang. Sebagaimana telah jelas, sekarang perang ini telah mengambil bentuk yang mengerikan. Dari pihak Iran, rudal-rudal diluncurkan. Untuk mencegatnya, Amerika telah membangun sistem pertahanan mereka. Namun para analis sekarang menulis bahwa jika Iran meluncurkan satu rudal seharga $50,000, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghancurkannya, rudal-rudal yang menangkalnya adalah senilai beberapa juta dolar. Beberapa analis bahkan menulis bahwa dari segi ekonomi, Amerika mengalami kerugian. Namun ini hanyalah suatu pemikiran. Kekuatan-kekuatan ini sejak awal sudah memperhitungkan segala sesuatunya dan mengambil penilaian menyeluruh. Mereka telah memilih semua ini. Dan saya tidak berpikir bahwa kekuatan-kekuatan ini akan benar-benar menanggung kerugian ini pada diri mereka sendiri. Tetapi mereka akan meminta uang ini dari negara-negara Arab tersebut dengan mengatakan, kami sedang berupaya mempertahankan kalian. Di satu sisi, sumur-sumur minyak mereka menjadi ditutup, inflasi meningkat dan produksi minyak berkurang. Lalu di sisi lain mereka juga harus menutup kerugian ini yang akan membuat cadangan mereka sangat berkurang atau habis. Pada akhirnya,
ekonomi dunia Arab akan mengalami kerugian yang sangat besar. Meskipun dunia Barat atau kekuatan-kekuatan besar juga akan mengalami kerugian, namun kerugian terbesar akan menimpa orang-orang Arab, dan mereka bahkan sekarang juga harus memahami hal ini. Sekarang kita melihat bahwa Presiden Amerika saat ini sedang mewujudkan kebijakan pemerintah-pemerintah mereka yang sebelumnya. Ini bukan hanya kebijakan pemerintah saat ini, karena sejak dahulu kebijakan mereka selalu seperti ini, yakni dimanapun mereka menginginkan, mereka merebut sumber dayanya secara paksa dan kemudian dengan dalih tertentu, mereka berusaha menciptakan pembenaran bahwa ini atau itu adalah alasannya. Bahkan sekarang wakil presiden Amerika yang saat ini menjabat telah mengatakan sampai sejauh ini, jika negara-negara itu tidak bergabung dengan kami, maka kami akan merebut sumber daya mereka secara paksa dan akan membuat mereka bergabung dengan kami. Negara-negara yang tidak bergabung dalam perang dikarenakan pembatasan dan sanksi. Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Spanyol menunjukkan keberanian ini dan mengatakan, kami tidak akan ikut dalam perang ini dan tidak pula akan memberikan pangkalan-pangkalan kami. Maka dia diancam bahwa Amerika akan memutuskan hubungan perdagangan dengannya. Dengan cara menggertak seperti ini dan dengan cara-cara yang buruk, berusaha menimbulkan kerugian, negara-negara dipaksa agar bergabung dengan mereka. Dalam keadaan ini, keadilan sudah tidak tersisa lagi, dan ketika keadilan tidak ada, maka kehancuran datang, dan akibat-akibat berbahaya yang sedang terjadi akan muncul. Bahkan, akibat-akibat yang lebih berbahaya dan lebih mengerikan dari ini akan terjadi. Beberapa hari yang lalu, di Parlemen Eropa, salah seorang anggota parlemen mereka yang berasal dari Spanyol dan seorang wanita, ia memberikan pernyataan yang sangat terbuka di sana, bahwa dalam perang apapun yang dilakukan Amerika, wanita tidak pernah mendapatkan kebebasan. Dia adalah seorang wanita, sehingga dia mengangkat isu wanita. Karena katanya Amerika mengaku, kami berperang untuk kebebasan wanita Iran. Maka ini semua adalah kebohongan. Dan wanita Iran tidak akan pernah mendapatkan kebebasan dari ini. Dan Amerika tidak pernah berperang untuk kebebasan wanita dimanapun. Dan tidak pula mereka pernah berhasil memberikan kebebasan kepada para wanita. Bagaimanapun juga, kesimpulannya adalah bahwa di negara-negara ini, meskipun Amerika memang sudah memiliki monopoli sampai batas tertentu sejak sebelumnya, tetapi sekarang dengan memasukkan Israel secara terang-terangan, monopoli ini sedang diperkuat. Negara-negara Arab dan Islam tidak memahami bahwa dengan kekerasan, intimidasi, dan cara-cara yang keji dan tipu daya Dajjal, kita sedang dijebak di suatu tempat dengan sedemikian rupa di mana kita berperang dengan sesama negara Muslim. Orang-orang Muslim sedang diadu dengan orang-orang Muslim lainnya. Bagaimanapun juga, sekarang Rusia dan Tiongkok juga sedang membentuk blok mereka, dan hal ini jelas bahwa blok-blok yang sekarang sedang dibentuk akan bertambah di masa depan, atau akan mengalami perluasan dan akan terus terbentuk lebih banyak lagi dan akan menjadi kuat. Dunia Islam sekarang akan tetap menjadi medan perang karena mereka memiliki sumber daya yang ingin dikuasai oleh orang-orang ini. Seandainya orang-orang Muslim memahami hal ini dan menggunakan akal pikirannya. Sekarang Amerika dan sekutu-sekutunya mengatakan, kami menyerang Iran karena ia memiliki niatan tertentu. Jika dia melakukan itu, maka akan terjadi begini. Dia membuat bom atom atau akan terjadi hal seperti itu. Artinya hanya dengan menciptakan suatu anggapan, perang pun dimulai. Yakni jika hal ini terjadi, maka akan terjadi begitu. Ini adalah hal yang sungguh dipaksakan. Sekarang bahkan para analis Barat, mereka sendiri telah mulai mengatakan bahwa menghancurkan Iran atau berperang dengannya tidak semudah yang mereka kira. Iran adalah negara yang besar, luas, dan tersebar. Mereka memiliki kekuatan tertentu, dan perang ini bisa berlangsung lama.
meskipun kerugiannya akan menimpa ekonomi seluruh dunia, tetapi dampaknya akan sangat besar terhadap dunia Muslim. Akan tetapi hal yang paling besar dan menyedihkan adalah bahwa dalam hal ini darah Muslim ditumpahkan oleh Muslim sendiri. Bagaimanapun kaum Muslim harus takut kepada azab Allah Ta'ala. Ratusan anak-anak dibunuh, ratusan orang yang tidak bersalah dibunuh. Jika kita melihat ke negara-negara barat, para jurnalis di sana mulai menulis bahwa jika terjadi serangan kepada Israel atau Amerika atau di negara barat manapun, dan di sana anak-anak terbunuh, maka kolom demi kolom akan ditulis di surat kabar dan akan terus ada selama beberapa hari. Tetapi di sini, sebuah sekolah dibom dan ratusan anak-anak dibunuh, namun tidak ada seorang pun di sana yang mengatakan apa-apa. Sebelumnya mereka melakukan ini di Palestina dan sekarang hal yang sama terjadi juga di Iran. Tampaknya, menurut mereka, nyawa seorang Muslim tidak memiliki nilai apapun. Bagaimanapun, semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kaum Muslim agar mereka menggunakan akal dan berusaha menyelesaikan masalah dengan duduk bersama. Ketika mereka adalah orang-orang yang mengaku bertauhid, maka mereka harus bersatu untuk menegakkan tauhid. Tidak ada perlunya menciptakan pertengkaran dengan dasar hanya tuduhan-tuduhan dan mengatakan bahwa pertikaian meningkat karena akidahnya si fulan. Terkadang pertikaian memang meningkat karena akidah-akidah, dan ini adalah hal yang umum dan lumrah terjadi. Perselisihan internal di antara kaum Muslim juga terjadi karena alasan ini. Padahal Rasulullah SAW begitu berhati-hati dan begitu penuh kasih sayang, sehingga ketika para sahabat terkadang menyebut di hadapan beliau bahwa seseorang adalah munafik, beliau bersabda, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, aku tidak dapat mengatakan apapun kepadanya, dan kalian pun jangan menyebutnya munafik. Jadi bertengkar karena hal-hal kecil sebenarnya adalah hal yang merugikan diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan pemahaman kepada dunia Muslim mengenai hal ini. Semoga mereka sekarang juga memahami dan tidak berbalik melawan Iran hanya karena perbedaan keyakinan. Islam datang untuk menegakkan tauhid. Oleh karena itu, upaya untuk ini harus dilakukan. Janganlah menganggap kekuatan-kekuatan besar sebagai Tuhan kalian, karena kekuatan yang kekal hanyalah milik Allah Ta'ala. Jika kekuatan-kekuatan besar ini dianggap sebagai segalanya, maka orang-orang ini satu persatu akan menguasai seluruh dunia Islam, dan pemerintahan-pemerintahan yang ada pun akan berakhir. Maka sekarang masih ada waktu. Perlu untuk sadar. Condongkanlah diri kepada Allah Ta'ala. Orang-orang duniawi ini telah merusak kedamaian dan ketentraman dunia, dan khususnya kedamaian dan ketentraman dunia Muslim, dan mereka akan terus melakukannya di masa depan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yakni jika dua kelompok dari kalangan orang-orang beriman saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Kemudian jika setelah perdamaian terjadi, salah satu dari keduanya menyerang yang lain, maka bersatulah semua untuk berperang melawan penyerang itu, hingga mereka kembali kepada hukum-hukum Allah. Kemudian jika mereka kembali kepada hukum-hukum Allah, maka damaikanlah di antara kedua pihak yang berperang itu dengan adil, dan jagalah keadilan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi inilah gambaran, inilah poin yang sangat penting untuk kedamaian dunia. Dan dunia Muslim khususnya harus mengamalkannya, karena Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk yang jelas bagi mereka dalam Al-Quran. Maka penuhilah prinsip keadilan dan kebenaran, dan organisasi negara-negara Islam juga harus menjalankan perannya dalam hal ini. Hal ini juga harus jelas bahwa ketika mendamaikan, janganlah mengedepankan kepentingan pribadi, melainkan harus mencari keputusan dari akar masalahnya, yakni apa yang menjadi sebab musababnya, dan sebab-sebabnya adalah
yang jelas terlihat oleh kita bahwa kekuatan-kekuatan Dajjal ingin membuat kita berperang satu sama lain. Perserikatan bangsa-bangsa, PBB, dan sebagainya yang telah dibentuk, mereka juga tidak menjalankan peran positif apapun. Bahkan sekarang orang-orang ini sendiri mulai berbicara menentangnya. Maka jika kita melakukan pekerjaan ini tanpa mementingkan kepentingan pribadi, tanpa mementingkan kepentingan negara kita, barulah kita dapat diselamatkan. Jika tidak, kita akan jatuh dalam pangkuan kekuatan-kekuatan Dajjal tersebut. Maka semua negara muslim perlu duduk bersama dengan menyatukan kepala. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hubungan antara orang-orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang saling berperang dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu dikasihani. Jika di antara kaum muslim terjadi perselisihan, sebagaimana dikatakan bahwa ada perselisihan antara Iran dan beberapa negara Arab, atau ada perselisihan di negara-negara muslim lainnya, maka mereka harus mengingat bahwa hubungan utama di antara mereka adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Perselisihan-perselisihan kecil tidak boleh menjadi penyebab untuk memutuskan persaudaraan Islam ini, dan negara-negara muslim harus memberikan perhatian khusus pada hal ini. Jika tidak, maka sebagaimana telah saya katakan, kekuatan-kekuatan anti-Islam akan mengambil keuntungan darinya. Maka negara-negara Arab harus, dan pemerintah Iran juga harus mencari solusi perdamaian. Tiongkok dan beberapa negara lain yang di dalamnya Pakistan juga termasuk, mereka telah menawarkan untuk menjalankan peran mereka untuk perdamaian. Semoga dunia muslim memahami hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada mereka. Pekerjaan kita hanyalah ini, yakni khususnya untuk dunia muslim dan untuk orang-orang yang tak bersalah ini, kita banyak berdoa. Di bulan Ramadan khususnya, janganlah hanya memberikan perhatian pada doa-doa untuk pribadi kita, melainkan berdoalah juga untuk umat muslim. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka pemahaman sehingga kedamaian dapat tercipta di dunia, dan khususnya di dunia muslim. Semoga muslim tidak menjadi membunuh muslim lainnya. Orang-orang ini yang saling berperang dan dengan cara yang keliru saling membunuh satu sama lain, dengan perbuatan ini mereka menjadi sasaran kemurkaan Allah Ta'ala. Orang-orang seperti ini tidak hanya akan merugi di dunia ini, tetapi juga akan merugi di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Dan untuk ini kita khususnya memerlukan doa. Semoga Allah Ta'ala juga menganugerahkan kepada kita taufik untuk berdoa dalam artian yang hakiki. Saya akan mengimami jenazah gaib. Saya akan menyebutkan beberapa almarhum. Pertama adalah Mukarramah Sahibzadi Amatul Jamil Sahibah yang merupakan putri bungsu Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu, dan istri almarhum Nasir Muhammad Sayyal Sahib. Beliau adalah menantu perempuan Chaudhry Fateh Muhammad Sayyal Sahib yang juga pernah menjadi mubalik di sini. Beberapa hari yang lalu beliau wafat pada usia sekitar 99 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhumah adalah musiah. Beliau adalah putri bungsu Hazrat Sayyidah Maryam Begum Sahibah Ummi Tahir, dan juga merupakan yang termuda di antara anak-anak Hazrat Muslim Maud. Pernikahan beliau dinikahkan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 1955. Dan karena huzur sedang sakit, beliau memberikan khutbah nikah dan memimpin doa dalam keadaan berbaring di tempat tidur, dan hanya beberapa anggota keluarga yang hadir. Namun penulis di sini mencatat bahwa selama pernikahan tersebut dari awal hingga akhir, Hazrat Khalifatul Masih Sani tampak berada dalam gejolak kerohanian yang khas. Hazrat Muslim Maud pada tahun 1956 melepaskan beliau dengan doa di Rukhsatanah. Beliau memiliki 4 anak. Satu putra, Zair Mustafa, adalah putra pertama mereka yang telah mereka berikan kepada saudari mereka, Sahibzadi Amatul Qayyum Sahibah, yang membesarkannya sejak kecil. Putrinya adalah Yasmin Malik yang berada di Kanada. Kemudian Sadia Ahmad yang tinggal di sini di Inggris.
Kemudian Sofia Ahmad yang berada di Rabuah. Beliau adalah istri Nazir Khidmat Darweshan, Mirza Samad Ahmad. Almarhum Nasir Muhammad Sayyal Sahib adalah wakaf zindagi. Ketika Hazrat Muslim Maud memulai Fazli Umar Research, beliau menugaskannya untuk penelitian di dalamnya. Setelah itu, ketika penelitian dihentikan, maka jemaat memberikan izin kepada mereka untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Putrinya, Sofia, menulis, beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin, dan orang-orang juga telah menulis kepada saya bahwa beliau memperhatikan kami dan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Dari masa kecil beliau, ada beberapa peristiwa dengan Hazrat Muslim Maud. Ada beberapa mimpi Hazrat Muslim Maud yang menyebutkan tentang beliau. Dengan penyebutan beliau, maka beberapa sejarah yang lama pun tertulis. Satu peristiwa di rumah tangga yang beliau sendiri sebutkan mengenai Hazrat Muslim Maud tentang ketaatan pada prinsip dan betapa beliau menghargai para pengkhidmat karyawan di jemaat, yakni sepatu Hazrat Muslim Maud yang diletakkan di luar suatu saat dibersihkan oleh seorang pengkhidmat. Lalu almarhumah juga meletakkan sepatunya di sana. Hazrat Muslim Maud kemudian mengambil sepatu itu dan membawanya masuk, lalu bertanya, sepatu siapa ini? Beliau sedang dalam keadaan marah saat itu. Karena tidak ada yang menjawab, akhirnya beliau berkata, baiklah, katakan saja ini sepatu siapa. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Padahal sebenarnya beliau adalah seorang yang sangat disayangi oleh Hazrat Muslim Maud. Akhirnya menjawab, itu sepatu saya. Hazrat Muslim Maud kemudian bersabda, mulai sekarang jika kamu sendiri tidak dapat memolesnya, maka berikan saja kepada saya, tetapi jangan meminta seorang khadim jemaat untuk memolesnya. Bagaimanapun, beliau adalah seorang yang dawam bersedekah dan sangat memperhatikan orang-orang miskin. Putri beliau menuturkan, ketika saya mengeluarkan catatan-catatan lama beliau dari buku-buku, terdapat banyak sekali pengeluaran yang secara jelas tertulis untuk membantu orang-orang miskin. Ketika beliau berusia 7 tahun, ibu beliau Hazrat Maryam, yakni Ummi Tahir Sahibah, wafat. Hazrat Muslim Maud menulis, ketika kami membawa jenazah almarhumah ke rumah Syekh Basir Ahmad Sahib, saya melihat seorang anak perempuan kecil, yakni Amatul Jamil, yang sangat disayangi, baik oleh beliau maupun oleh saya. Usianya saat itu baru 7 tahun. Ia menangis sambil menjerit-jerit, ibuku, ibuku. Saya kemudian mendekati anak itu dan berkata kepadanya, Jami, kami biasa memanggilnya Jami sebagai tanda kasih sayang. Hazrat Muslim Maud bersabda, saya berkata kepadanya, ibumu telah pergi ke rumah Allah Ta'ala. Di sana ia akan mendapatkan lebih banyak ketenangan. Dan memang itulah kehendak Allah Ta'ala. Sekarang ia telah pergi ke sana. Lihatlah, Rasulullah SAW telah wafat. Kakekmu juga telah wafat. Apakah ibumu lebih besar daripada mereka? Kemudian Hazrat Muslim Maud bersabda, semoga naungan Tuhanku tidak terpisah dari anak ini, walaupun hanya 1 menit. Setelah kalimat saya ini, sejak saat itu sampai sekarang ia tidak pernah lagi menjerit menangisi ibunya. Begitu mendengar kalimat tersebut, ia langsung menjadi tenang sama sekali. Bahkan pada keesokan harinya ketika waktu pemakaman tiba dan kakaknya yang lebih besar menjerit karena sangat terpukul hingga jatuh pingsan, maka Jimmy mendatangi istri saya yang lebih muda, yakni Maryam Siddiqah Sahibah. Anak-anak biasa memanggil Hazrat Maryam Siddiqah Sahibah dengan sebutan Coti apa. Lalu ia berkata kepadanya, Coti apa? Kakak benar-benar seperti orang gila. Padahal ayah telah mengatakan bahwa dalam wafatnya ibu terdapat kehendak Allah Ta'ala. Tetapi ia masih saja menangis. Kemudian Hazrat Muslim Maud bersabda, wahai Tuhanku, anak kecil yang demi keridhaanmu tidak meratapi kematian ibunya ini, apakah engkau tidak akan melindunginya dari setiap kesedihan di alam yang akan datang? Hazrat Maryam Siddiqah Sahibah kemudian berdoa untuk Hazrat Ummi Tahir Sahibah. Lalu beliau berkata, wahai Tuhanku yang maha pengasih, bagi hamba-hambamu adalah hak untuk menaruh harapan seperti itu kepadamu, dan memenuhi harapan tersebut adalah sesuatu yang layak bagi keagunganmu. Beliau adalah dawa membayar canda. Hisa jaidat beliau telah beliau selesaikan sejak sebelumnya. Apabila ada tetangga yang meninggal dunia, beliau secara rutin mengirim makanan ke rumah mereka. Selain itu, kepada orang-orang yang datang dan pergi, beliau sering berkata, bahkan kepada saya sendiri, beliau beberapa kali mengatakan, doakanlah agar kesudahan saya baik. Cucunya Nusrat mengatakan,
bahwa neneknya sudah bersiap-siap bahkan sebelum waktu sholat tiba, lalu duduk menunggu dengan penuh kegelisahan sambil menantikan waktunya. Beliau memanjatkan doa-doa yang panjang, yakni saat sholat. Bahkan beliau membuat sebuah daftar berisi nama-nama orang yang harus didoakan. Ia berkata bahwa ketika masih kecil, pada masa kanak-kanaknya, ia sering merasa takut ketika mendengar doa-doa neneknya yang panjang dan penuh tangisan. Hadi Ali Sahib menulis, sebagaimana telah saya sebutkan, ada beberapa kenangan lama yang juga berkaitan dengan beliau, juga beberapa peristiwa, bahkan sebagian ru'ya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Hadi Ali Sahib mengatakan, beliau pernah menceritakan kepada saya suatu ketika saya sedang melakukan perjalanan dengan mobil bersama Hazrat Khalifatul Masih Tsani. Saya duduk di kursi belakang bersama Huzur. Beliau berkata, saya melihat Hazrat Muslim Maud berulang kali menghitung sesuatu dengan jari tangan beliau. Lalu saya bertanya, Abbajan, apa yang sedang Anda hitung? Huzur menjawab, saya sedang memperkirakan jumlah mubalik saya di seluruh negara di dunia, dan menurut perkiraan saya di seluruh dunia setidaknya saya memerlukan sekian ratus ribu mubalik. Dengan cara demikian ini kita akan dapat memperkenalkan Islam yang sejati kepada dunia. Inilah kegelisahan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga satu ru'ya beliau. Karena ru'ya itu berkaitan dengan beliau, maka saya akan menyebutkannya. Ini terjadi di bulan Juni 1948. Beliau bersabda, pada bulan Juni saya berada di Nasirabad, Sindh. Di sana saya melihat dalam mimpi sebuah menara yang sangat tinggi dan berwarna putih. Bentuknya seperti menara di Kadian. Pada balkon lantai di dasar menara itu, di dekat pintu, ada anak perempuan saya, yaitu Amatul Jamil, yang sedang duduk. Dengan sangat santai, ia menggantungkan kedua kakinya dari tepi balkon tersebut. Tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada menara itu. Saya melihat bahwa dari pintu di lantai paling atas, atau tepatnya dari pintu lantai di bawahnya, ada seekor ular yang sangat besar. Ular itu panjangnya beberapa kaki, bahkan beberapa yard, dan tebalnya sekitar 1,5 kaki. Warnanya hijau. Ular itu mengeluarkan kepalanya dari pintu dan bergerak menuju lantai di bawahnya. Dengan cara demikian, ia datang dari lantai atas lalu turun ke lantai berikutnya di bawah. Kemudian, karena riwayatnya panjang, ular itu terus bergerak hingga sampai dari lantai yang paling bawah. Kemudian ia mengarah menuju atap lantai bawah tersebut. Hazrat Muslim Maud bersabda, pada saat itu terlintas dalam hati saya bahwa Amatul Jamil sedang duduk di dekat pintu di bawah. Jangan sampai ular itu berbalik lalu menggigitnya. Pada saat yang sama, saya juga takut bahwa jika anak itu bergerak, ia mulai terjatuh dan terluka. Lalu saya memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati. Doa itu masih saya ingat. Allahumma a'izha li walil jama'atil ahmadiyati wali gurabaiha. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah dia dari bala bencana ini demi aku, demi jemaat Ahmadiyah dan demi para gurabanya. Hazrat Muslim Maud kemudian menulis, dalam bahasa Arab, guraba berarti musafir, sedangkan dalam bahasa Urdu, guraba berarti orang-orang miskin. Allah Ta'ala lebih mengetahui apakah ini adalah perumpamaan bahasa Urdu atau bahasa Arab. Bagaimanapun beliau bersabda, saya terus memanjatkan doa, lalu saya melihat bahwa Amatul Jamil dengan sendirinya merasakan adanya bahaya sehingga ia mulai bergeser. Sedikit demi sedikit, terus bergeser sehingga menjauh dari pintu itu. Sementara itu, ular turun dari pintu tersebut dan bergerak menuju ke arah Jamil. Namun karena ia sudah berada agak jauh, maka ular itu tidak mengejarnya dan turun ke tanah. Beliau bersabda, ru'ya ini secara lahiriah sangat diberkati bagi anak tersebut karena di dalamnya terdapat doa. Anak itu selain menjadi penyejuk hati bagi saya, juga akan bermanfaat bagi jemaat dan bagi para guraba. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmat kepada beliau. Jenazah kedua yang hendak disebutkan adalah Dr. Rashid Ahmad Khan Sahib dari Belanda, yang merupakan putra Mukarram Nizamuddin Sahib. Beberapa hari yang lalu beliau wafat di usia 91 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi.
Beliau meninggalkan 4 orang putra dan 4 orang putri. Ayah Dr. Rashid Sahib, yaitu Nizamuddin Sahib, adalah adik Dr. Fatihuddin Sahib, mantan Amir Provinsi Sarhad atau perbatasan. Melalui beliau inilah Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga mereka. Pada suatu waktu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyampaikan sebuah ceramah di Ludhiana. Pada saat itu Fatihuddin Sahib masih bersekolah. Para guru di sekolah dengan tegas melarang para siswa dan berkata, jangan sekali-kali pergi ke sana untuk mendengarkan pidatonya. Ia adalah seorang penyihir, na'udzubillah, dan akan mempengaruhi kalian. Seperti tuduhan yang sejak dahulu selalu dilontarkan kepada para nabi, para maulwi pun menuduhkan hal yang sama kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Bagaimanapun juga Fatihuddin Sahib menceritakan bahwa beliau tetap pergi untuk mendengarkan ceramah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ketika melihat wajah beliau pada usia yang masih sangat muda itu, beliau langsung yakin bahwa beliau alaihissalatu wassalam adalah wujud yang benar. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan pendidikan pada tahun 1914, di masa Hazrat Khalifatul Masih Awal, beliau datang dan berbaiat. Almarhum Rashid Sahib adalah seorang yang sangat saleh. Beliau berakhlak baik, berhati lurus, ramah dan mudah bergaul, bertakwa kepada Allah, suka menyambung silaturahmi, bahkan sering menanggung kesulitan demi orang lain. Beliau juga sangat pemberani, sangat mencintai khilafat, serta siap sedia untuk memberikan setiap pengorbanan kapanpun diperlukan. Beliau biasa menyantuni orang-orang miskin dan membantu orang-orang yang membutuhkan, serta melakukannya tanpa memberitahu siapapun. Banyak mubayyin baru yang terhadap mereka para penentang membuat tuduhan dan perkara palsu. Untuk menjamin mereka di pengadilan pun, beliau sering datang membantu. Beliau juga pernah menjadi anggota Furqan Force. Beliau juga memperoleh satu kehormatan ketika Hazrat Khalifatul Masih Sani mengutus beliau bersama ayah mertua beliau, Abbas Khan Sahib, dan saudara beliau Manzur Sahib ke berbagai daerah di Provinsi Sarhad dalam rangka Waqf Jadid. Kepada mereka diberikan tanggung jawab untuk memulihkan hubungan dengan keluarga-keluarga Ahmadiyah lama serta melaksanakan tugas tabligh. Beliau pun melaksanakan tugas tersebut dengan cara yang sangat baik dan penuh pengkhidmatan. Beliau sangat rutin melakukan tabligh. Melalui tabligh kepada seorang teman, maka Daulat Khan Sahib, orang tersebut pun berbaiat. Namun akibatnya ada sebuah perkara hukum yang diajukan terhadapnya. Bahkan terhadap Rashid Sahib juga dibuat perkara dan beliau pun ditangkap. Ketika hendak mengajukan jaminan, tidak ada seorang pun yang berani tampil sebagai penjamin, dan jaminan yang diajukan pun tidak diterima. Maka Rashid Sahib sendiri pergi ke sana dengan membawa menantunya. Di sana terdapat arak-arakan dari para maulwi penentang sekitar 5.000 orang. Mereka mulai melempari batu. Sebuah batu mengenai kepala menantunya, ia pun terjatuh. Setelah itu mereka terus memukulinya hingga akhirnya ia mati syahid di tempat itu. Mereka mengatakan bahwa dengan melakukan hal itu mereka sedang memperoleh pahala. Kemudian atas hal itu polisi pun kemudian menendang-nendang jenazah tersebut sambil berkata bahwa mereka juga ingin memperoleh pahala. Bagaimanapun juga mereka juga memukuli beliau dan hampir semua tulang di tubuh beliau patah. Beliau mengalami banyak luka. Bekas luka tersebut bahkan kemudian masih sering saya lihat. Di wajahnya juga ada bekas luka dan lengan-lengannya pun menjadi bengkok akibat cedera tersebut. Namun Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Setelah memukulinya dengan sangat kejam, mereka mengira bahwa beliau sudah meninggal, lalu membawa tubuh beliau sebagai jenazah, yakni dibawa oleh polisi. Ketika mereka sampai di dekat rumah sakit, beliau berkata, "Saya masih hidup, tolong antarkan saya ke tempat tertentu." Para dokter pun memeriksanya dan mereka juga merasa heran bagaimana beliau masih bisa hidup. Namun Allah Ta'ala memang berkehendak untuk mempertahankan hidupnya. Setelah peristiwa itu, beliau masih hidup lebih dari 30 tahun. Meskipun mengalami luka-luka tersebut, beliau tetap aktif. Saat itu beliau kemudian berkata kepada polisi, "Antarkan saya ke Peshawar." Sementara itu, polisi di sana juga bersikap memusuhi, sehingga membawa beliau ke sana pun menjadi sulit.
Namun terkadang ada juga manfaatnya bagi sebagian orang bahwa jika polisi diberi uang, urusan pun bisa menjadi mudah. Maka beliau berkata kepada mereka, ambillah uang yang kalian inginkan dari saya, tetapi antarkanlah saya ke sana. Akhirnya polisi menyetujui dan mengantarkan beliau ke Peshawar. Setelah itu beliau datang ke Rabuah, kemudian mendapatkan perawatan dan dengan karunia Allah Ta'ala beliau diberi kehidupan baru. Padahal sebelumnya beliau sedang dibawa ke kamar mayat sebagai orang yang dianggap sudah meninggal. Tetapi Allah Ta'ala kemudian tetap memberi beliau kehidupan selama 30 tahun lagi. Dan itu pun kehidupan yang sangat aktif. Beliau juga pernah tinggal di Belanda dan di sana pun beliau melakukan pengkhidmatan. Pada tahun 1974, para penentang juga pernah menodongkan pistol kepada beliau. Pada saat itu beliau dengan sangat berani berkata demikian ketika para maulwi mengatakan kepadanya, bacalah kalimat syahadat. Beliau menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah saya baca sejak dahulu, itulah keimanan saya. Kemudian mereka berkata, tidak, kamu harus memaki Mirza Sahib. Beliau menjawab, saya tidak akan memaki, ini bukanlah ajaran Islam. Kemudian beliau berkata lagi, saya adalah orang yang membaca solawat dan mengikuti ajaran Hazrat Rasulullah SAW. Saya tidak dapat melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian beliau berkata, beliau juga menceritakan kepada mereka sebuah peristiwa tentang seorang sahabat. Di perang Uhud, terdapat kabar bahwa Hazrat Rasulullah SAW telah syahid. Seorang sahabat berkata, di antara aku dan surga hanya ada sebutir kurma. Lalu ia mengambil kurma itu dan melemparkannya ke samping. Kemudian sendirian menyerang musuh hingga tubuhnya terpotong-potong dan syahid. Beliau berkata, peristiwa ini saya ceritakan kepada mereka, lalu saya katakan, di antara saya dan kalian bahkan tidak ada kurma yang menghalangi, bahkan udara pun tidak, karena kalian sudah menodongkan senapan di dada saya. Kalian tinggal menarik pelatuknya dan saya akan menjadi syahid. Tetapi saya tidak akan mengatakan hal-hal yang kalian minta, yaitu memaki Hazrat Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan magfirat kepada beliau dan semoga keturunan beliau mendapatkan taufik untuk melanjutkan kebaikan beliau. Kemudian jenazah ketiga adalah Mukarramah Zainab Bibi Sahibah, istri almarhum Bashir Ahmad Sahib, yang sebelumnya adalah sadar jemaat Imam Masjid Chak 275 Kartarpur. Beberapa hari yang lalu beliau wafat di usia 85 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala beliau adalah seorang musiah. Ayah beliau Ali Muhammad Sahib adalah khadim Masjid Daruzzikar Faisal Abad. Beliau adalah seorang wanita yang rajin berdoa, rajin melaksanakan tahajud, disiplin dalam melaksanakan solat, serta setiap hari membaca Al-Quran. Beliau juga sangat memuliakan tamu dan seorang wanita yang berfitrat baik, yang memiliki kecintaan yang mendalam kepada khilafat. Beliau secara teratur mendengarkan khutbah Jumat, bahkan sering memanggil anggota keluarganya untuk berkumpul agar dapat mendengarkan bersama-sama. Di antara mereka yang ditinggalkan adalah 3 orang putra dan 4 orang putri. Beberapa cucu beliau adalah wakaf zindagi. Salah satu putranya, Tahir Ahmad Saifi Sahib, adalah mubalik yang bertugas di Lusaka, Zambia. Putrinya yaitu Amatur Rashid Sahibah, yang merupakan suami dari mubalik yang bertugas di Lusaka, Zambia. Ketika beliau wafat, putrinya tersebut berada di Lusaka sehingga tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya dan tidak sempat melihat jenazahnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada keluarganya dan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر